Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmu sholihah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal karamah. Kaum muslimin dimanapun berada, dulu di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang mengadu kepada Nabi betapa keras dan kakunya hati. Tidak merasakan kebahagiaan, bahkan hatinya selalu gelisah, hatinya selalu gundah. Bahkan dia merasakan jauh dari kebahagiaan. Lalu Rasulullah menasihatinya dengan sabda beliau, "In aradta ayyalina qalbuka fa'at'imil miskin wamsah ra'sal yatim." Jika engkau ingin lembutkan hatimu, maka berilah makan orang-orang miskin dan usaplah kepala anak-anak yatim. Kaum muslimin dimanapun berada, kunci melembutkan hati kita ada dua. Pertama, memberi makan orang-orang miskin dan membahagiakan anak-anak yatim. Kadang kita tidak berhasil untuk melembutkan hati kita, membuat bahagia hati kita dengan zikir segala macamnya belum bisa kita capai. Maka cobalah cari orang-orang miskin, beri dia makan dengan memberikan bantuan. Cari anak-anak yatim, maka sumbangkan hartamu ke anak-anak yatim. Berilah dia rasa gembira, rasa senang. Maka niscaya engkau akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebahagiaan itu akan turun ke dalam hatimu. Karena mencari kebahagiaan itu tidak cukup dengan kita memperhatikan internal kita sendiri. Betul, kita harus berzikir kepada Allah. Kita juga harus melaksanakan ibadah-ibadah. Tapi kebahagiaan itu akan lebih sempurna manakala kita memperhatikan faktor-faktor eksternal. Seperti membantu orang-orang miskin, anak-anak yatim. Karena pada hakikatnya kita akan membahagiakan orang dan akan kembali kepada kita juga kebahagiaan itu. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi." Allah akan senantiasa berada dalam naungan seorang hamba manakala dia senantiasa menaungi, membantu orang-orang lain. Kaum muslimin dimanapun berada, ini amalan untuk mencari kebahagiaan manakala hati kita merasa keras, tidak mendapatkan kebahagiaan, tidak mendapatkan ketenangan, maka bahagiakan orang-orang lain. Dalam hadis lain Rasulullah SAW, barang siapa yang senantiasa memasukkan kegembiraan kepada orang lain, maka dari kegembiraan yang dia ciptakan dalam hati orang lain itu akan Allah ciptakan malaikat yang senantiasa menjaganya dari segala macam bencana. Dari kegembiraan itu terbentuklah atau diciptakanlah oleh Allah seorang malaikat yang Allah jaga dan menyuruh kepada malaikat itu untuk menghindarinya dari bencana. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan bahwa nanti di akhirat, dikala kita menghadap pengadilan Allah di suasana yang sangat mencekam, di suasana yang begitu menegangkan, menakutkan dan mengerikan di padang mahsyar ataupun di hari pembalasan atau di hari hisab, maka saat itulah ada teman yang datang seraya berkata, "Janganlah engkau takut dan janganlah engkau gelisah." Maka saat itu seorang hamba bertanya, "Siapakah engkau?" Maka dijawablah oleh teman itu, "Aku adalah kegembiraan yang engkau berikan, yang engkau ciptakan di dunia dikala engkau mengembirakan orang lain." Subhanallah, Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin kaum muslimin dimanapun berada. Jadi amalan membuat orang gembira, membuat orang bahagia, menciptakan kebahagiaan kepada orang, tidak hanya kita dapatkan balasannya di dunia saja. Di samping kita mendapatkan balasan di dunia berupa puasnya hati, gembiranya hati, kita dihindarkan dari bencana. Kelak nanti di akhirat
kita pun akan bahagia dengan kebahagiaan yang kita ciptakan ketika kita di dunia ini. Maka kejarlah selagi kita masih hidup di dunia ini untuk senantiasa membahagiakan orang lain, membuat orang lain tertawa, terutama orang-orang miskin dan anak yatim, membuat orang lain bahagia, maka kebahagiaan akan kita peroleh. Bahagiakan orang lain, kita akan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.